Perkenalkan, nama lengkap saya Trifonia Laura da Silva dengan NPM 33200014 semester 4A dari kelompok 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran menurut Rothwell. Berbicara tentang prinsip-prinsip pembelajaran, tentunya kita perlu tahu arti kata prinsip dan juga pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran yang diterima sebagai dasar dalam berpikir maupun bertindak. Sedangkan kata pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses belajar mengajar yang melibatkan guru dengan siswa dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir atau bertindak dengan harapan agar suatu tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang berikut prinsip-prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Rothwell. Yang pertama, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan merupakan proses belajar yang dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Artinya bahwa siswa tersebut harus siap baik dalam keadaan fisik maupun mental sebelum menerima pembelajaran dalam kelas. Prinsip yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini merupakan tujuan dalam belajar di mana diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Yang artinya bahwa dengan adanya suatu dorongan dari guru agar suatu proses belajar dalam kelas dapat berjalan dengan baik maupun terarah. Yang ketiga, prinsip persepsi. Prinsip persepsi merupakan seseorang cenderung untuk percaya sesuatu dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Prinsip yang berikut adalah prinsip tujuan. Prinsip tujuan ini merupakan tujuan yang harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para siswa pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Artinya bahwa dalam pembelajaran tentunya ada tujuan yang mau dicapai oleh siswa maupun guru, agar pembelajaran tersebut dapat mengenai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Yang berikut, prinsip perbedaan individu. Prinsip ini merupakan proses pengajaran semestinya yang memperhatikan perbedaan individu dalam kelas, dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang berikut, prinsip transfer dan retensi. Prinsip transfer dan retensi menurut Rothwell adalah belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Sedangkan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya. Artinya bahwa belajar dapat bermanfaat jika kita terapkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita atau situasi baru sehingga orang lain juga dapat merasakan. Yang berikut, prinsip pembelajaran kognitif. Prinsip belajar kognitif merupakan belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif ini mencakup asosiasi antara unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Artinya bahwa dalam pembelajaran kognitif ada beberapa permasalahan yang harus dipecahkan atau diselesaikan oleh para peserta didik. Yang berikut prinsip belajar afektif. Prinsip belajar afektif ini merupakan proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru.
Belajar efektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan juga sikap. Yang berikut, prinsip belajar psikomotorik. Prinsip belajar psikomotorik ini merupakan proses belajar psikomotorik individu yang menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas raganya. Belajar psikomotorik ini mengandung aspek mental dan juga fisik. Yang berikut, prinsip belajar evaluasi. Prinsip belajar evaluasi ini merupakan jenis cakupan validitas. Evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi ini memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dan mencapai suatu tujuan. Sekian dan terima kasih.